Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Ayu dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2018 akan menampilkan video bimbingan kelompok bidang pribadi yang diberikan kepada siswa kelas 11 di SMK Swasta Sandikta. Kegiatan bimbingan kelompok ini diisi oleh 3 tahap, yaitu tahap awal, tahap inti, dan tahap penutup dengan total waktu 1 kali 45 menit. Selamat menyaksikan! Hai, Assalamualaikum semuanya. Selamat siang. Di-on mic aja, di-on mic. Waalaikumsalam. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lagi libur ya sekolahnya ya? Iya. Oke. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita mau ngapain? Ya, oke. Ada yang tahu tuh tadi ya, sedikit ya, mau bimbingan kelompok. Oke. Jadi teman-teman, hari ini kita bakalan ngelaksanain bimbingan kelompok. Ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Enggak. Belum tahu ya. Jadi bimbingan kelompok itu merupakan suatu layanan dari guru BK biasanya, di mana akan dilaksanakan pembahasan mengenai suatu materi secara kelompok. Nah, di sini kan udah ada 5 orang nih ya. Aku berharapnya nanti selama 45 menit ke depan, atau kita sepakatin waktunya deh nih. Kira-kira kalian kalau 45 menit keberatan nggak? 45 menit buat apa tuh? Untuk bimbingan kelompoknya. Jadi nanti pemaparan materi dari aku, terus kita sharing-sharing. Kira-kira keberatan nggak nih kalau 45 menit? Kayaknya menurut pribadi aku enggak deh, Kak. Oke, enggak. Yang lain gimana? Linda, Gisna, Diva, Claudia? Oke, 45 menit ke depan kita bakalan sharing-sharing. Nah, aku punya satu tema yang akan kita angkat, itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sebenarnya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sebelumnya aku perkenalkan dulu diri aku. Nama aku Zahra Ayu Tuti, dipanggilnya Kak Ayu aja. Aku adalah mahasiswa UNJ angkatan 2018. Nah, aku pengen kenalan dulu nih sama kalian satu-satu, walaupun namanya udah kelihatan di layar, tapi aku pengen kalian sebutin nama sama hobi kalian ya. Satu-satu dari Claudia dulu. Sebutin nama panggilan dan hobinya apa. Oke, silakan. Mulai nggak? Perkenalkan nama saya Claudia Rahab. Panggil aja Audi. Hobi saya hiking. Apa? Hiking. Panjang. Hiking. Oke, hiking. Keren nih. Nah, Audia pilih satu temannya untuk memperkenalkan diri. Diva. Diva. Oke, Diva, silakan. Halo, Kak. Halo. Perkenalkan, nama saya Diva Najani Syamila. Bisa dipanggil Diva. Hobi saya olahraga. Hobinya olahraga. Wah, keren nih. Oke, Diva, pilih satu temannya. Siapa nih yang akan perkenalan diri? Devi. Devi, silakan. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, nama saya Devi Andra Intan. Nama panggilan saya Devi, hobi saya menyanyi. Oke, hobinya nyanyi nih, keren banget ya. Devi pilih satu temennya nih, masih ada 2 orang. Agis. Oke, Agis, boleh kenalan. Ini kayak Agis koneksinya agak kurang bagus nih ya. Oke, mungkin Linda dulu kali nih. Waduh, dua-duanya hilang. Oke, Agis sudah muncul. Agis silahkan kenalan sama hobinya apa. Agis, kedengaran nggak suaranya?
Aduh, koneksinya kayaknya kurang bagus nih. Iya, koneksinya, Kak. Jadi emang lagi dulu. Kedengeran Saya nggak? bukan. Pucat ya, coba. Nah, ini kayaknya ada kendala nih. Bisa baca chatnya atau dengar suara aku? Oke, kayaknya ada kendala. Oke, karena Gisna koneksinya lagi kurang bagus dan putus-putus, jadinya mungkin kita lanjut aja nih ya. Kebetulan udah pada kenal semua ya sama Gisna. Oke, nah sebelum kita mulai, aku mau nyebutin tujuan dari kegiatan kita hari ini. Tema yang aku angkat adalah prokrastinasi. Nah, itu apa nanti akan kita bahas. Jadi tujuan di sini adalah pertama, kalian sebagai peserta akan dapat menjelaskan definisi dari prokrastinasi. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan ciri-ciri orang yang melakukan prokrastinasi. Yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi penyebab dari perilaku prokrastinasi. Yang keempat, kalian dapat mengartikan dan mengetahui tentang dampak yang ditimbulkan dari prokrastinasi. Nah, mungkin aku lanjut ke PPT ya. Di sini aku akan ngejelasin dulu nih kalian tentang prokrastinasi. Sebelumnya ada yang udah pernah dengar belum nih tentang prokrastinasi itu apa? Belum, Kak. Belum ya? Iya. Sama sekali belum ya semuanya nih? Belum ada yang pernah dengar prokrastinasi? Belum, Kak. Udah muncul belum di layar? Belum. Belum. Dah. Nah, udah, Kak. Udah. Udah full screen atau belum? Udah, Kak. Udah, oke. Jadi, sebelum kita masuk ke bahasan materi, biar kita lebih rileks dan ketika menerima materi itu nanti kalian juga akan lebih enak nih, lebih banyak yang diserap. Aku mau melatih konsentrasi kalian dulu nih. Oke? Siap. Jadi, aku ada games. Gamesnya itu adalah pagi, siang, malam. Kalau misalnya aku tepuk sekali, kalau misalnya aku bilang pagi, kalian akan tepuk sekali. Kalau aku bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau aku bilang malam, kalian tepuk 3 kali. Paham? Oke, bisa ditaruh dulu handphone-nya. Oke. Jadi bisa tepuk tangan. Oke, ini Linda ada kendala, nggak bisa ikut karena nggak ada paketan dan wifi-nya mati, jadi nggak apa-apa. Kita lanjut berapa orang? Masih ada 4 orang ya di sini sama Gisna. Oke, aku mulai ya. Pagi, malam, pagi, siang, malam, pagi, sore. Nggak ada. Oke. Wah, ini masih pada fokus nih ya. Alhamdulillah. Coba sekali lagi ya. Pagi. Sore. Waduh, ini nggak fokus semua nih. Aku coba sekali lagi ya. Nanti kalau misalnya ada yang salah, nanti akan aku kasih punishment di tengah-tengah materi. Oke? Pagi. Siang. Malam. Pagi. Sore. Keren. Tepuk tangan. Oke, nah aku lanjut ke materinya nih ya. Tadi kalian masih pada asing nih sama istilah prokrastinasi. Jadi prokrastinasi itu apa sih sebenarnya? Oke, kita lanjut.
apa itu prokrastinasi? Jadi, menurut Newton, prokrastinasi adalah penundaan suatu tindakan prioritas yang lebih tinggi ke prioritas yang lebih rendah, atau melakukan sesuatu untuk memperoleh kesenangan, dan dengan demikian menunda tugas penting ke lain waktu. Jadi, sebenarnya prokrastinasi ini sangat dekat ya sebenarnya dengan kita. Jadi prokrastinasi itu adalah menunda-nunda. Jadi istilah kerennya tuh prokrastinasi. Kalian tahu kan menunda-nunda? Tahu. Nah, itu. Jadi istilah kerennya tuh prokrastinasi. Oke, lanjut ya. Ciri-ciri dari prokrastinator. Kira-kira ciri-ciri orang yang suka menunda-nunda pekerjaan tuh apa sih? Jadi di sini ada 4 ciri yang yang aku tuliskan di PPT. Yang pertama adalah orang yang suka menunda-nunda atau prokrastinator itu lebih suka menunda pekerjaannya daripada mengerjakannya. Kalian ada nggak nih yang kayak gini? Pasti ada banyak. Misalnya nih ya, kalian dikasih tugas sama guru, dikasih tugas, kan sekarang lagi online class ya kalian ya? Iya. Saya dikasih tugas yang mata pelajaran jam 8, tapi deadline-nya dikasih jam 12 gitu. Kalian tunda dulu, scrolling Instagram dulu, ada nggak tuh yang kayak gitu tuh? Baru nanti udah jam 11 baru dikerjain tugasnya. Nah, itu merupakan salah satu ciri dari seorang prokrastinator. Yang kedua, seorang prokrastinator itu berpendapat kalau lebih baik mengerjakan nanti daripada sekarang. Dan menunda pekerjaan, menurutnya itu bukan suatu masalah atau itu adalah hal yang biasa aja gitu. Jadi kalau orang yang sudah suka menunda-nunda pekerjaan, itu dia kayak, nggak apa-apa lah ditunda, nggak apa-apa lah, nunda doang kayak gitu. Kalian kayak gitu nggak? Enggak, kayak bagus. Jangan sampai kayak gitu ya. Nah, terus juga seorang bisa dikatakan sebagai seorang prokrastinator itu kalau terus mengulang perilaku prokrastinasi. Jadi nggak cuma sekali 2 kali, tapi diulang-ulang terus. Nah, dan yang keempat, pelaku prokrastinasi akan kesulitan untuk mengambil keputusan. Kira-kira ada yang tahu nggak nih kenapa seorang prokrastinator itu susah untuk mengambil keputusan? Ada yang tahu? Nggak tahu. Devi, kenapa seorang prokrastinator itu susah untuk mengambil keputusan? Nggak tahu. Audia? Bisa? Oke, jadi seorang prokrastinator akan sulit mengambil keputusan. Kenapa? Karena pertama, dia ini selalu menganggap remeh suatu hal gitu. Jadi ketika dia dihadapkan oleh suatu keputusan, dia akan menunda-nunda untuk mencari plus minusnya kayak gitu. Dia akan sulit untuk menentukan skala prioritas kayak gitu. Jadi orangnya tuh ayo aja ke sini, ayo ke sana, ayo, karena dia nggak punya prioritas kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Ada jenis prokrastinasi. Oke. Nah, menurut Centrock 2017, prokrastinasi itu memiliki banyak bentuk. Nah, di sini aku tulisin beberapa. Yang pertama, mengabaikan tugas dengan harapan tugas tersebut akan berlalu. Kira-kira ada nggak nih di antara kalian yang suka ninggalin tugas karena mikir, nanti juga dikasih tugas lagi, kayak gitu. Ada? Oke, jangan sampai kayak gitu ya. Terus yang kedua, meremehkan tugas-tugas yang harus dikerjakan atau terlalu tinggi dalam menilai kemampuan sumber daya dari dirinya sendiri. Jadi misalnya gini, kalian itu dapat tugas matematika gitu, tugasnya perkalian gitu kan. Pasti kan kalian udah tahu nih gimana cara ngerjain tugas perkalian gitu kan. Nah, di situ kalian justru malah meremehkan tugas itu. Tugas perkalian doang, nanti aja ngerjainnya kayak gitu. Ada yang pernah kayak gitu nggak? Oke. Nah, sebenarnya meremehkan tugas itu nggak apa-apa, asalkan kalian tahu kemampuan diri kalian tuh semana gitu. Jangan sampai kalian meremehkan tugas tapi itu udah jelas di luar batas kemampuan kalian kayak gitu. Jadi
Jangan sampai sebenarnya untuk kalian meremehkan tugas. Yang ketiga, menggunakan waktu berjam-jam untuk bermain game dan menjelajahi internet. Ayo, siapa di sini yang lebih banyak buka TikTok sama Instagram daripada buka buku? Waduh, semuanya nih. Kelihatannya buku kurang menarik ya di situasi seperti ini. Oke, yang keempat, mengelabui diri sendiri dengan menyatakan bahwa performa yang biasa-biasa saja atau buruk merupakan sebuah hal yang bisa diterima. Nah, ini tuh misalnya gini, kalian berpikir kalau, nggak apa-apa lah, tugas bener apa enggak, yang penting ngumpulin, kayak gitu. Ada yang pernah berpikir kayak gitu? Mungkin pernah ya, karena mungkin ini juga kalau orang udah pasrah tuh akan seperti ini gitu. Tapi ini juga merupakan salah satu bentuk dari prokrastinasi kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian menunda-nunda tugas dan meremehkan tugas dan bilang kalau tugas itu tuh biasa aja sehingga kalian ngumpulinnya tuh dengan kualitas yang sangat rendah gitu. Nah, kita lanjut ya. Oke, yang kelima, mengganti aktivitas yang seharusnya dilakukan dengan aktivitas yang berguna namun kurang penting. Kira-kira apa nih? Ada yang tahu? Boleh di-unmute aja kalau misalnya mau ngomong. Ada tahu Kak? Nggak tahu. Oke, jadi misalnya gini, kalian harusnya malam ini belajar, tapi ternyata malam ini kalian diajakin nongkrong sama teman kalian. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari prokrastinasi kayak gitu. Jadi kalian mengganti aktivitas yang seharusnya dilakukan dengan aktivitas yang lainnya yang berguna namun kurang penting. Yang keenam, meyakini bahwa sedikit menunda tugas yang seharusnya dikerjakan tidak akan merugikan. Itu kayak yang udah aku bilang tadi. Nggak apa-apa lah ditunda sebentar doang, nanti juga dikerjain kayak gitu. Nah, itu tuh salah satu bentuk dari prokrastinasi. Yang ketujuh, mendramatisasi komitmen terhadap suatu tugas alih-alih mengerjakannya. Ada yang tahu nih maksudnya gimana? Ada tahu. Oke, misalnya gini, kalian ada 3 mata pelajaran yang memberikan tugas gitu. Tugas pertama itu dikasih di hari Senin, tugas kedua dikasih di hari Selasa, tugas ketiga dikasih di hari Rabu. Nah, ketiga tugas ini dikumpulkan di hari Jumat, gitu. Nah, ketika hari Senin, kalian nanti aja deh ngerjainnya masih hari Jumat ini, gitu kan. Terus yang tugas hari Selasa, nanti aja ngerjainnya masih hari Jumat ini. Yang hari Rabu juga, nanti aja deh ngerjainnya masih hari Jumat ini. Sehingga tugasnya tuh numpuk nih ketiga tugas ini. Sampai akhirnya di hari Kamis, kalian harus mengerjakan 3 tugas dalam 1 hari gitu. Karena hari Jumat udah harus dikumpulin. Padahal kalian punya waktu yang berkala gitu dari Senin sampai Rabu. Jadi nanti ketika hari Kamis, aduh tugas gue banyak banget nih, gurunya masa semua mata pelajaran ngasih tugas kayak gitu. Jadi kayak drama update di status WhatsApp, di status Instagram gitu, di Facebook. Aduh nih, online tugasnya banyak banget sih, waktunya cuma sebentar. Padahal itu udah dikasih dari lama gitu waktunya. Nah, itu namanya mendramatisasi tugas kayak gitu. Jangan sampai kalian kayak gitu ya. Oke. Nah, yang ketujuh, hanya bertekun pada sebagian kecil tugas. Ada yang tahu nih maksudnya gimana? Oke, gimana nih maksudnya, Devi? Jadi tuh cuman yang dia anggap sebagai tugas kecil aja yang dia kerjain, sedangkan tugas besar yang tugas-tugas yang penting itu tuh kayak dia belakangin, ntar dulu itu susah, belakangan aja gitu. Iya, bener kayak gitu. Jadi misalnya kalian dapat tugas nih, disuruh bikin clipping, ya kan? Clipping kan yang paling gampang kan bikin cover. Nah, kalian cuma bikin covernya doang, belakangnya nggak dikerjain. Nah, itu salah satu bentuk dari prokrastinasi juga gitu. Kira-kira dari 1 sampai 8 tadi ada berapa bentuk prokrastinasi yang pernah kalian alami? Ayo, berapa? Lebih dari 3?
Ayo. Lebih dari 3 atau di bawah 3 nih? Dari 8? Di bawah 3, oke. Kalau Diva ada berapa nih? Di atas 3 atau di bawah 3? Di bawah 3. Di bawah 3. Audia di bawah 3 atau di atas 3? Kadang di bawah 3, kadang di atas 3. Oke, tergantung situasi ya. Gisna bisa dengar suara aku? Di bawah 3. Gisna di atas 3 atau di bawah 3 nih? Ya, mungkin kurang jelas ya Gisna. Kita lanjut ya. Nah, mungkin kalian di sini bertanya-tanya ya, aduh, apa sih penyebab perilaku dari prokrastinasi ini? Sambil baca, mungkin kalian udah baca juga ya. Jadi ada 2 penyebab dari perilaku prokrastinasi. Itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar diri individu. Misalnya, pola pengasuhan orang tua dan kontrol pengawasan baik di lingkungan keluarga atau di sekolah. Terus juga lamanya batas waktu pengumpulan tugas. Ada yang ngerti nggak nih maksudnya gimana? Oke, jadi misalnya gini, faktor eksternal itu adalah ketika itu salah satu contohnya adalah yang tadi aku sebutin. Kalian dikasih waktu yang lama untuk ngumpulin tugas kayak gitu. Itu juga merupakan penyebab dari perilaku prokrastinasi kalian karena kalian akan merasa tugasnya masih lama kok ngumpulinnya nanti aja deh kayak gitu. Terus juga kurang diawasin sama orang tua, misalnya nggak dimonitoring. Harusnya waktunya belajar tapi dibebasin sama orang tuanya atau harusnya waktu untuk sekolah tapi dibebasin sama orang tuanya. Nah, itu juga salah satu penyebab dari prokrastinasi. Nah, terus di sini juga ada faktor dari dalam diri, faktor internal. Yang pertama adalah kondisi fisik. Misalnya kalian capek banget gitu kan, capek online class gitu. Ada yang ngerasain nggak sekarang? Capek banget gitu online. Nah, iya benar. Terus kondisi fisik yang juga lagi kurang bagus gitu. Misalnya udah capek, jadi malas ngerjain tugas, akhirnya ditunda-tunda. Terus faktor psikologis tuh misalnya tugasnya udah banyak banget gitu kan, udah banyak tekanan sana sini, akhirnya jadi nggak ngerjain tugas atau menunda-nunda tugas, melakukan prokrastinasi. Tuh, jadi ada 2 penyebab dari perilaku prokrastinasi. Selanjutnya, ada dampak dari prokrastinasi. Nah, dampaknya ini ternyata walaupun sekecil menunda-nunda tugas, menunda-nunda hal kecil, ini tuh dampaknya tuh sangat besar bagi diri kalian. Yang pertama, untuk akademik pastinya kalian akan dapat nilai rendah, ya kan? Terus nggak paham sama tugasnya, sama materinya. Yang jelas juga waktunya jadi terbuang sia-sia. Nah, mungkin kalian kurang merasakan ini secara langsung gitu. Ngerasainnya nanti ketika bagi rapot, ketika nilainya muncul baru, aduh kok nilai aku jelek ya. Ketika akhir semester baru ngerasa, aduh kok tingkat pemahamannya kok rendah ya. Kemarin guru yang ini tuh ngejelasin apa sih, kemarin pelajaran ini tuh ngebahas apa sih kayak gitu. Jadi akibatnya adalah ini, kalian nilainya rendah, pemahamannya minim, dan waktunya yang pastinya tuh bakalan terbuang sia-sia. Yang harusnya kalian produktif, kalian jadi nggak produktif. Nah, itu dampak secara akademik. Selain itu, ada dampak juga yang berkaitan sama kondisi kesehatan kalian. Jadi kalian merasa kurang baik, ya kan? Karena nilainya jelek, kalian jadi, aduh, kenapa sih aku gini aja nggak bisa, kayak gitu. Kalian jadi stres, karena itu tadi bisa jadi karena tugasnya numpuk ya kan, jadi aduh kepikiran tugas, nilainya jelek, nggak ngerti apa-apa kayak gitu. Terus kalian jadi emosi ya kan. Biasanya orang kalau udah ngerjain tugas mepet deadline, itu akan lebih sensitif, akan lebih senggol bacok gitu istilahnya kan. Diganggu dikit ngomel kayak gitu. Bener nggak kalian kayak gitu kalau udah ngerjain tugas keburu-buru ya kan? Iya. Nah terus nanti juga akan cemas gitu kan, ngerasa bersalah, apalagi kalau punya teman yang lebih produktif dan nilainya lebih bagus gitu. Kalian akan ngerasa bersalah juga, panik ya kan kalau udah nilainya jelek, teman-temannya bagus, jelek sendiri, panik.
tegang ya kan, kesel sama diri sendiri, aduh kenapa sih gue harus nunda-nunda, kemarin harus nggak ngerjain langsung tugasnya kayak gitu. Terus juga merasa bersalah, dan yang terparah nih, kalian jadi curang. Jadi, udah deh gue nyontek tugas lo aja deh, udah deh gue, ngelihat punya lo aja deh, atau contek dari Brandly aja deh, kayak gitu. Nah itu juga membuat kalian jadi rendah diri gitu. Kalian jadi, nggak percaya diri sama diri kalian, jadi, vibes-nya tuh negatif, kayak gitu. Jadi, walaupun perilakunya tuh sekecil menunda-nunda ngerjain tugas, ternyata dampaknya tuh separah ini loh untuk diri kalian, dan ini juga pastinya akan mengganggu kesehatan mental kalian, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita udah ngomongin, definisi, udah ngomongin ciri ya kan, udah ngomongin jenis, terus juga dampak, kira-kira gimana sih Kak cara ngatasin prokrastinasi? Yang pertama pastinya, kalian harus mencegah itu sebelum itu terjadi, gitu. Jangan meremehkan hal sekecil menunda-nunda pekerjaan, kayak gitu. Kalau bisa dikerjakan sekarang, langsung dikerjain. Kalau gurunya ngasih tugas, langsung dikerjain saat itu juga, kayak gitu. Terus juga pastinya, kalau Kakak ya, itu biasanya nulis di jurnal Kakak. Dalam 1 hari, apa aja yang harus Kakak kerjakan, apa aja yang harus target yang akan dicapai, dan gimana caranya gitu. Jadi kalian nanti bisa bikin, jurnal atau, jadwal gitu, bisa harian, mingguan, bulanan, atau semester, atau tahunan. Kalian tuh tetapin satu tujuan inti kalian, tujuan inti, misalnya pengen dapat nilai, di atas KKN dalam semua mata pelajaran, kayak gitu. Nah, caranya gimana? Nanti kalian tulis di bawahnya. Terus nanti agenda harian. Agenda harian itu misalnya, hari ini jam sekian sampai sekian, nanti mandi, terus bantuin mama cuci piring, bantuin mama nyapu, ngepel, terus nanti sekolah, terus, nanti kerja kelompok ini, kerja kelompok itu. Nah, itu kalian list dalam 1 hari. Nah, yang mingguan, kalian list ketika guru kalian ngasih tugas, misalnya ngasih tugasnya Senin, ngasih deadline-nya itu Selasa, kalian tulis di hari Selasa. Jadi nanti ketika kalian bikin, jurnal harian, kalian tahu kalau di hari Selasa itu kalian harus ngerjain tugas, kayak gitu. Dan yang ketiga, kalian, meningkatkan motivasi diri, ya kan. Terus, yang pastinya juga minta bantuan dari orang lain, karena kalian nggak mungkin, apalagi dalam online kayak gini ya, pengaruh lingkungan tuh sangat berpengaruh gitu, terhadap, produktivitas kalian. Kalian pastinya memotivasi diri, caranya gimana? Bisa, pakai, quotes, atau tadi dari yang, target semester, target tahunan, kayak gitu. Atau kalian bisa, minta bantuan pacar misalnya, ya kan, bikin goal sama pacar gitu, atau sama temen, sama sahabatnya, untuk, dimotivasiin gitu, untuk disemangatin biar nggak melakukan prokrastinasi. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak nih terkait, materi yang udah aku sampaikan? Enggak, oke. Nah, ini, materinya sebenarnya cukup segitu aja dari aku. Tapi, aku mau berpesan ke kalian, dari tadi kan udah ngomongin jenis, udah ngomongin bentuknya, ciri-ciri prokrastinator, ya kan, dan ada dampaknya. Aku mau pesan ke kalian, jangan mau jadi prokrastinator, oke? Jadi mulai besok setelah ini, kalian harus, jadi anak yang, punya target-target, punya catatan waktu terkait apapun yang akan kalian lakukan. Karena prokrastinasi ini bukan cuma dalam hal akademik aja, tapi bisa juga, ngebantuin orang tua gitu, janjian sama teman, itu tuh jangan sampai ada yang ditunda, kayak gitu. Nah, biar aku melatih konsentrasi kalian lagi nih, kita main tepuk lagi ya. Oke? Bisa di-on mic semuanya, kita main tepuk lagi. Oke, Kak. Masih ingat kan cara mainnya? Ingat, Kak. Oke. Pagi 1, siang 2, malam 3. Oke? Oke. Siang. Malam.
Siang? Pagi? Malam? Sore? Ada. Oke, keren. Bisa walaupun telat tapi keren juga nih. Oke, nah selanjutnya kakak mau muterin salah satu video yang berkaitan sama prokrastinasi. Gimana nih? Pada mau lihat videonya? Boleh. Oke. Ini salah satu project teman kakak juga nih. Jadi dia bikin video. Ini sangat dekat ya dengan kita. Udah muncul belum? Belum. Belum. Suaranya kedengeran ya? Hujan, Kak. Nah, Udah baru muncul? muncul, Kak. Oke, aku play ya. Udah. Kedengeran nggak suaranya? Kedengaran? Kedengeran, tapi kecil, Kak. Soalnya hujan. Oke. Ini agak kurang nih kualitas videonya. Vino, bangun nak. Nanti kamu terlambat sekolah. Vino. Mama, Papa, sama Vina berangkat duluan. Jangan lupa sarapan dan sekolah. Nggak ada videonya, Kak. Videonya ada nggak? Videonya nge-lag, Kak. Iya, di aku juga nge-lag. Nge-lag ya? Iya. Nge-lag. Jadi kita nggak ngeliat jelas gitu. Setengah-setengah nanti pas dia jalan. Oke, kita coba lagi ya. Ini tinggal dikit lagi kok.
Nanti kakak jelasin juga. Kenapa? Gua telat ikut ujian. Kok bisa? Itu gara-gara bangun tidur kesiangan. Mana makan mogok dan jatuh. Kita lari tadi. Yakin? Bukan karena tadi malam. Semalam sih. Tapi gue belajar. Udah hilang belum videonya? Udah Kak. Ini kayak internet aku juga agak kurang stabil nih, bentar. Kita tunggu dulu ya. Wajah aku muncul nggak di layar kalian? Muncul. Oke. Nah, jadi tadi yang kalian tangkap dari videonya itu gimana? Walaupun putus-putus ya? Oke, boleh. Diva dulu. Ya, boleh Diva. Gimana apa yang kamu tangkap dari video? Oh, putus-putus ya? Iya. Kalau Devi, apa yang ditangkap dari videonya? Sama Kak, putus-putus. Tadi cuman awalnya depannya doang lancar kelihatan gitu. Oke. Jadi tadi itu ceritanya si Vino, ya kan? Dia tuh telat untuk ikutan ulangan matematika karena awalnya tuh dia mikir karena tadi kan ada tuh motor dia mogok ya kan, terus bangunnya kesiangan, terus di jalan jatuh ya kan, sampai nabrak orang. Tadinya tuh dia berpikir aku telat gara-gara ini nih, gara-gara motor mogok, gara-gara jatuh ya kan. Tapi setelah kilas balik, dia ingat semalam itu ternyata dia main game sampai larut malam, ya kan, terus sampai subuh baru belajar. Nah itu, jadi tadi tuh merekap dampak dan penyebab dari prokrastinasi gitu. Nah, kalau kalian penasaran sama videonya, kalian bisa cari di YouTube, nanti linknya akan aku share di grup. Apa ya, untuk hari ini sebenarnya materi dari aku tuh itu aja. Nah, sekarang aku pengen satu-satu dari kalian untuk ngasih resume gitu, kesimpulan dari apa yang udah aku sampaikan tadi. Mulai dari Audia dulu. Audia. Audia. Ini Audia sama Diva di satu tempat yang sama ya? Oke, aku minta tolong ini dong, kasih kesimpulan resume dari apa yang udah aku sampaikan tadi. Menurut kamu yang kamu tangkap gimana? Kesimpulan dari video tadi, Kak. Secara keseluruhan dari materi yang aku jelasin pakai PPT tadi, juga penjelasan dari videonya. Kalau ada, jangan menunda-nunda. Selagi kita ada waktu, lebih baik kerjakan sekarang daripada bisa tunda nanti nggak akan selesai. Oke. Terus kita harus membagi waktu yang benar.
Oke. Kalau ciri prokrastinator tadi masih ingat nggak apa? Ciri contohnya tadi itu apa? Lupa Kak. Lupa. Audia pilih satu temennya untuk ngasih kesimpulan juga. Diva. Diva. Oke, Diva. Hai Kak. Jadi kesimpulan itu Jawab yang tadi dulu kesimpulannya tuh. Kak, Jawab yang tadi Audia nggak bisa jawab. Ciri-ciri dari prokrastinator apa? ciri-cirinya lebih suka menunda pekerjaan atau tugas-tugas. Terus lebih berpendapat lebih baik mengerjakan nanti daripada sekarang. Ya. Terus berpendapat bahwa apa sih kayak menunda-nunda itu bukan suatu masalah gitu. Dia nganggapnya benar. nunda itu bukan masalah. Keren. Terus sama cirinya itu kayak dia terus mengulang-ulang perilaku dia yang lalu itu. Good job. Oke. Kesimpulannya menurut kamu gimana? Kesimpulannya itu tadi jangan suka menunda-nunda tugas. Lebih baik dikerjakan sekarang daripada nanti biar tidak ada tugas yang numpuk dan tidak ada tugas yang nggak dikerjakan. Oke, good job. Diva pilih Gisna atau Devi dulu nih? Devi Andra. Oke, Devi. Kesimpulannya menurut Devi gimana nih dari apa yang udah aku sampaikan tadi? Kesimpulannya kalau menurut pribadi aku, setelah aku simak semuanya yang udah kakak jelasin, yang udah kakak paparin, menurut aku sebenarnya prokrastinasi itu, sifat menunda-nunda itu sebenarnya lebih murni karena dari dalam diri kita sendiri gitu loh, kayak males ntar aja, itu mah gampang, itu susah ntar dulu deh, kayaknya ntar yang lain udah ada yang ngerjain, gue bisa lihat gitu. Terus abis itu kesimpulannya lagi karena ya emang dari sifat ini udah kita lihat kan emang banyak anak-anak yang sebenarnya pernah atau sering punya sifat kayak gini gitu loh Kak. Jadi karena pilihan mereka kayak yaudah gue maunya kayak gitu aja, nah yaudah mereka yang tanggung sendiri, tugas jadi numpuk, nilai jadi turun, peringkat turun secara akademik dan segala macam. Dan sebenarnya apalagi kalau bukan dilihat secara akademik aja ya Kak, kalau dilihat secara dunia kerja apalagi dampaknya lebih besar lagi dibandingkan akademis, itu pandangan aku. Ya, keren banget nih, Devi. Kita tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, nah tadi karena kalian SMK ya, mungkin jadi bisa dikaitkan juga dengan nanti persiapan kalian ke dunia kerja kayak gitu. Nah, Gisna barusan ngabarin aku nih di chat kalau misalnya koneksi dia kurang stabil dan masih keluar masuk Zoom terus. Jadi mungkin kita skip. Semoga Gisna bisa mendapatkan informasi juga yang detail seperti yang kalian dapatkan ya. Oh ya, nanti PPT-nya juga akan aku share di grup, jadi kalian bisa sharing juga ke teman-teman kalian yang nggak dapat kesempatan untuk bisa join sama kita sekarang. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang sebenarnya agenda kita juga udah 45 menit nih, sesuai dengan kesepakatan waktu kita di awal tadi. Jadi, karena kalian juga udah memberikan kesimpulan, aku singkatin lagi ya, aku simpulkan lagi, intinya itu prokrastinasi yang udah disebutkan tadi adalah perilaku menunda-nunda pekerjaan yang dampaknya sangat banyak banget. Kalian juga udah kasih tahu terkait dengan jenis dan cirinya. Jadi pesan aku sekali lagi, jangan mau jadi prokrastinator karena itu akan merugikan diri kalian sendiri dan juga merugikan orang lain kalau kalian kerja dalam tim. Kayak gitu. Nah, mungkin untuk hari ini sampai di sini dulu perbincangan kita. Nanti aku akan kirim G-form terkait dengan evaluasi dari layanan yang udah aku berikan. Aku minta tolong kalian untuk isi nanti ya. Ya, nanti akan aku kirim linknya di grup. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada kalian
Dan Bu Tuti kebetulan nggak bisa join ya saat ini, guru BK-nya nggak bisa join. Jadi semoga kita bisa ketemu lagi nih di sesi-sesi bimbingan kelompok selanjutnya. Nanti akan aku komunikasikan sama Bu Tuti. Dan kalau kalian masih mau tanya-tanya sama aku, boleh tanya-tanya di grup. Kalau mau sharing juga boleh di grup. Aku terima kasih banyak ke Devi, ke Audia, ke Diva, ke Gisna, dan tadi ke Linda yang udah join, tapi ternyata ada kendala koneksi internet. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Semoga kalian lancar sekolahnya. Dan kalau nggak salah hari ini pembagian rapat ya? Gimana tuh rapotnya? Bagus nggak? Keren. Pasti keren ya anak-anak Sandikta ya. Dan setahu aku juga di awal bulan November kalian nanti bakalan praktek di sekolah ya? Iya. Oke, semoga nanti prakteknya lancar ya dan bisa maksimal gitu di tengah situasi seperti ini. Jadi jangan lupa juga untuk jaga kesehatan. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Aku tutup ya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Waalaikumsalam. Kita foto dulu ya, foto dulu. Saya ucapkan terima kasih kepada SMK Swasta Sandikta, Bapak Herdi selaku dosen, Ibu Tuti selaku guru BK, dan teman-teman siswa SMK Sandikta selaku anggota kelompok. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.